Ya Allah ya Karim, sesimpel itu. Nah kalau nggak ada dipikirin emang terus ada Mas Toto. Kata Gus Dur itu apa namanya? Saya sempat mengaji beberapa kali pada kita di hadapan beliau itu ada seorang jenderal lah. Nah, itu pernah lewat beberapa tahun itu biasanya kalau berkunjung ke Ciganjur Pak ditangkap itu kira-kira setelah jam 7:30 karena jam 7:30 itu selesai setelah sholat subuh lah. Kemudian nanya bla 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 bla, menyampaikan Gus saya punya masalah kayak gini. Ditanya sama Gus Dur, itu kira-kira ada solusinya apa enggak? Ada kalau yang ini sudah bisa dipikirin ada solusinya. Terus nyampaikan lagi, terus kalau yang masalah keluarga ini kira-kira ada solusinya apa enggak? Ditanya Gus Dur, kira-kira enggak ada solusinya. Sudah nggak usah dipikirin, enggak ada solusi, enggak ada solusinya. Gitu aja kok, itu kadang-kadang saya pikir benar juga ya. Kalau waktunya belum punya duit, itu kadang-kadang punya. Entar kalau waktunya punya duit, ya punya duit. Bukannya nggak berpikir Mas Toto, mikirnya mentok udah kayak gini. Waktunya tidur jangan mikirin terus, nggak bisa. Udah saya asli di ceritain terus gimana? Nah, aku akhirnya lama-lama kenyang juga aku dihabisin kalau abahku bahasa Jawa Timur aku dihabisin kalau abahku akhirnya ya turun walaupun nggak punya duit jadi tidur aja. Jadi sederhana akan tetapi kelihatannya gampang tapi nggak gampang tuh Mas Toto. Walaupun dipikirin kalau belum waktunya punya duit nggak punya duit. Ya kalau zaman dulu bisa WA-an minjem. Nah kalau zaman sekarang kalau zaman dulu ya sudah tawakalnya toh masa seperti itu gak berlangsung lama. Jadi seorang pemimpin itu jangan bikin panik rakyatnya, apalagi kamu nanti kalau jadi kepala rumah tangga jangan memperlihatkan wajah panik kepada istri dan anak-anakmu. Seruat apapun tetap harus enjoy. Ya katakan bikin apa-apa, diem aja. Diem itu isyarat berarti apa ya? Pengalaman, kalau diem terus berarti mikirin apa? Gak punya duit, gak usah ditanya. Kenapa ya? Semua tahu sendiri, ya. Nah, tuh. Jadi sekali lagi, seorang pemimpin itu harus pandai memberikan solusi dan jangan bikin panik rakyatnya. Sekali lagi, Babil ayat yang ke berapa tadi? 62. Tolong diulangi nanti lanjut ayat 63. Dia Musa menjawab, sekali-sekali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Jadi husnudzon, biasanya kemarin kan dikasih petunjuk, sampai sekarang kasih petunjuk. Kemarin kan dikasih rezeki, dikasih jalan keluar. Besok juga akan dikasih rezeki jalan keluar. Harus seperti itu. Selesai Mas Toto. Lalu kalau dipikirin, itu husnudzonnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa berangkat ke sono. Itu pokoknya terima wahyu aja. Nah kalau kemarin Allah ngasih petunjuk, besok juga Allah akan ngasih petunjuk. Itu petunjuk dari Al-Quran. Cerita-cerita ini tidak hanya sekedar cerita, di antara hikmahnya kemarin Allah ngasih rezeki, besok juga Allah ngasih rezeki. Kalau selama ini kita dimudahkan oleh Allah, masa sih tinggal sedikit aja kita nggak mau langsung terus berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu, dan setiap belahan seperti gunung yang membesar. Setelah Nabi Musa berhusnudzon kepada Allah, kemudian Allah menyampaikan petunjuk fa'auhayna. Kata sambung apa? Fa itu adalah kalau istilahnya dalam bahasa itu tartib langsung, nggak pakai langsung gitu. Karena berhusnudzon udah nggak usah bingung-bingung, kita juga berusaha berikhtiar sudah mikir mentok. Yang penting kita berbaik sangka pada Allah pasti ngasih jalan keluar. Langsung diberikan petunjuk. Ulangi deh ayat 63. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu, dan setiap belahan seperti gunung yang besar. Ini dia ketok pintunya, tok. Pak Mandra, iya. Tolong antarin saya ke Mandra itu. Tiba-tiba Pak Mandra dapat orderan. Terus yang ngasih orderan orang baik hati yang tadinya sekian terus dikasih double menjadi berkali lipat. Betul. Ini seperti itu. Harus dimulai dari baik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jelas di contohnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi sekali lagi dikaitkan dengan surah Asy-Syura, ayat kajian kita surah Al-Baqarah, bahwa setelah ditenggelamkannya Fir'aun dan bala tentaranya, kemudian berjalan di padang Tih. Nah itu berjalan di padang Tih, jangan harap Mas Toto kayak sekarang terus ada rest area, harus ada apa? Rest area. Kemudian makin enggak panas, apalagi di Jazirah Arab panas, minta dinaungi oleh awan.
Terus udah lapar minta lagi, langsung makanan dari langit kan kayak itu. Kemudian ada ini pendapat, bukan hadis, bukan apa. Kenapa orang Bani Israel dan Yahudi itu pintar-pintar? Karena gizinya gizi surga. Buktinya apa? Manna dan salwa. Nah orang Nusantara zaman kecil saya kalau berangkat ke pasar orek tempe lagi, orek tempe lagi. Aduh,